Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya sebagaimana yang dibacakan oleh qari'ah kita yaitu Bunda Hajah Maimunah SPD yang mana tadi dibacakan kepada kita semua berkenaan dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 157
yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadikan salat dan sabar sebagai penolong. Karena dalam hidup tentu Allah memberikan kita ujian-ujian. Namun beruntunglah orang-orang yang menjadikan kesabaran sebagai pertolongan. Kenapa? Karena mereka dinilai Allah sebagai orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hari ini kembali kita dipertemukan dalam acara Hari yang Berkah Sejukan Hati. Pemirsa, senang sekali rasanya saya Ihza kembali menyapa Anda dalam acara ini. Tentu sebagaimana biasanya kita akan mendapatkan banyak pencerahan, banyak tausiah, kemudian kita juga akan mendapatkan hal-hal baru pada kesempatan ini. Bersama dengan guru-guru kita, para ustadz kita yang sudah bersama kita dalam kesempatan ini. Yang pertama, kita bersama dengan Ustadz Muhammad Rizaliani MM. Dan yang kedua, Ustadz Haji Husaini Sahlan SHI MHI. Mari kita sapa bersama kedua guru kita. Assalamualaikum Ustadz Rizali, Ustadz Husaini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Wajah-wajah surga, Bunda ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu bersama dengan guru-guru kita insya Allah. Kemudian pemirsa, saya juga turut menyapa jamaah Masjid Istiqomah yang sudah bersama kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah sudah bersama dengan saya bunda-bunda yang Masya Allah begitu antusias untuk mendapatkan tausiah dan bersama-sama mendengarkan pencerahan hari ini. Assalamualaikum bunda-bunda. Masya Allah, gimana kabar Bu Hanpian? Sehat bunda ya? Alhamdulillah, bunda sudah siap mendengarkan ceramah hari ini? Siap mendapatkan semangat keilmuan dakwah hari ini? Masya Allah, coba pengulun tes semangat Bu Hanpian. Hari yang berkah Masya Allah, luar biasa. Bunda, insya Allah hari ini kita akan banyak mendapatkan pencerahan dari para guru-guru kita. Siap bunda ya? Siap insya Allah. Pemirsa, pada kesempatan hari ini Alhamdulillah saya bersyukur sekali karena berkesempatan berada di Masjid Istiqomah Komplek Akasia Perumnas Kayu Tangi Kota Banjarmasin. Dan pada kesempatan ini kita akan mengangkat satu tema yang begitu menarik, yaitu bijak dalam menghadapi problematika. Tentu dalam kehidupan kita sebagai manusia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan soal-soal untuk dijawab oleh kita. Tentu soal-soal tersebut dalam wujud kondisi, situasi, keadaan, peristiwa, kejadian, bahkan orang yang hadir dalam kehidupan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk bijak agar kita bisa menjadi manusia beriman yang sabar dan menjadikan sholat sebagai penolong kita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sama-sama tausiah yang pertama kepada Ustadz Muhammad Rizaliani MM. Kami mohonkan disilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah ala kulli hal wa ala kulli ni'mat minallahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisay'im minal khauf wal ju' wa naqasil amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Summa qala minat tabi'in Mus'ab ibn Sa'id radhiyallahu anhu min abuhu, ya Rasulullah, ayyun nas asaddul bala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al anbiya thummal amsal fal amsal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
ibu-ibu merah putih, nah ibu-ibu merah putih, anu ibu-ibu berkerudung merah, pakaiannya putih, jadi pas suasana kemerdekaan ya. Mudah-mudahan hati kita selalu dimerdekakan Allah, selalu bahagia, selalu gembira. Jadi ibu-ibu jamaah warga Masjid Al Istiqomah Komplek Akasia Kayu Tangi, bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun pian berada. Apa kabar pian seberataan? Separuh yang menyahuti, separuh kada menyahuti. Berarti yang kada menyahuti itu kira-kira ada problematika kehidupan. Anak tolakah sempat dimamai laki ya kah? Lalu karena kau menyahuti. Jadi ibu-ibu serta pemirsa TPRI Kalimantan Selatan, setiap manusia yang terlahir di dunia ini pasti sudah akan menghadapi yang namanya masalah, menghadapi problematika kehidupan. Bahkan di dalam ayat Al-Quran tadi, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Allah menjelaskan orang yang menyatakan beriman tidak cukup hanya perkataannya saja, lisannya menyatakan bahwa beriman maka cukup sudah, tidak seperti itu. Lalu setelah menyatakan dia beriman, maka Allah akan mengujinya. Bahkan di situ ada huruf atapnya tadi, beberapa rincian ujian yang Allah berikan kepadanya. Seorang ibu mendapatkan juga yang namanya ujian, mendapatkan problematika di dalam rumah tangganya. Lakinya kah nilam sari ya kah, banyak ditilam, koler becari duit. Atau nang laki juga ujiannya besi bini pemamayan. Mbon pian kada kalau bulan pemamayan adalah hobi bininya shopping, berbelanja, pokoknya duitnya harus ada. Ujian dia tuh bagi laki itu problemnya tuh. Maka muka ditulusakan mau harang-rangut di rumah karena nyaman-nyaman diranguti bini ya kala. Anak dimamai, tapasan botuyuk, rumah bahamburan, Masya Allah di rumah sudah nang kayak itu. Jajang laki sambilai diurusi rumah. Piannya sebagai laki kada paham lawan bini. Kelompok perkumpulan ulun tuh berseragam hanyar seberataan. Ulun kada ditokarakan ya. Coba diganang juga ya laki. Ulun minta maaf, ulun kada melecehkan gawian kada. Gawian nang laki bagus saja. Artinya mencari nafkah yang halal, sekali lagi kada melecehkan kada. Nang laki tuang beca, nang bini betagih minta tokaran baju harga 2 jutaan kayak pak. Nah apa gerang jenang laki, kada kumpulan ulun nah baju hanyar seberataan, nukar ulun jenang kada. Amun paham tuh tukarakan aja jar, ayo jenang laki manukar juga han. Ada gerang duitnya jar pulang. Ayo jenang laki duitnya ada aja, kita jual beca kita ya kala. Nah nukar baju ikam nang 2 juta tadi. Bapak kayak pengen bercari makan apa kita? Baju ikam kita makan nih laki. Jadi arti diganang juga di situ. Jadi setiap orang pasti akan mendapati yang namanya problematika bala. Bala ini bisa 2 artian deh. Bisa cobaan, bisa ujian. Amun cobaan itu datangnya diberikan Allah Subhanahu wa taala seberapa kuat orang itu mampu bertahan menghadapinya. Itu bala. Kalau ujian itu akan mengulah naik pangkat. Akan mengulah naik pangkat. Ujian yang diberikan kepada pelajar SD atau ibtidaiyah pasti berbeda dengan ujian yang diberikan kepada mahasiswa. Nah itu ada tarapnya. Ujian yang SD, ibtidaiyah
paling-paling kan berarti ujiannya matematika cager pusing bener ya lah. Nah amun mahasiswa beda lagi. Kayak Ustadz Dr. Husain ini sudah hendak menghadapi disertasi S3. Nong kuliah S1 udah ketujuh menghadapi ujian sidang skripsi. Dan kada sedikit di kampus Ulun mengajar di Universitas Ahmad Yani di Upaya. Nang tetangis kadang mahasiswa. Cuma itulah harus dihadapi dengan ujian mahasiswa, hendak sarjana, ya harus menghadapi ujian sidang skripsi. Bukannya dosen ini istilah hendak menjatuhkan kada, hendak melatih mental, kepribadiannya supaya tangguh. Imbah lulus, maka akan mendapat gelar sarjana. Jadi yang namanya ujian ini, lalakian dapat ujian, bibinian dapat ujian. Nang anom dapat ujian, nang Tuha dapat ujian juga. Yang beriman kepada Allah dapat ujian, yang kada beriman dapat ujian juga. Akan tetapi jar Allah diputingin, yang kita lihat puting dari ayat ini tadi apa? Wabasyiris sabirin. Jadi puting hasilnya orang yang beriman sabar, rida menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah kabar gembiranya. Nah, kayak itu juga mahasiswa imbang menghadapi ujian skripsi lain toh. Lain sudah haru menangis juga, haru menangis jadi sarjana. Jadi demikian Bapak Ibu pemirsa TVRI Kalimantan Selatan serta jamaah yang dimuliakan Allah. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Rizali yang sudah menyampaikan tausiah yang pertama. Alhamdulillah Bunda ya. Tadi kita mendengarkan dari Ustadz Rizali berkenaan dengan bagaimana orang-orang beriman itu diberikan di dalam dirinya itu ada kesabaran. Namun seringkali Bunda ada orang yang salah paham tentang kesabaran ya Ustadz ya. Jadi sabar itu seolah-olah biar dah sabar aku ya. Nah sekalinya masih ada hal-hal yang terjadi di dalam dirinya begitu loh. Karena belum benar-benar mengerti tentang makna sabar tersebut. Insya Allah kita akan memahami lebih dalam lagi bersama dengan Ustadz Husaini. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Pemirsa, alhamdulillah pada segmen sebelumnya kita mendengarkan sama-sama berkenaan dengan tausiah dengan tema bijak dalam menghadapi problematika. Dan tausiah pertama tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rizaliani MM berkenaan dengan bagaimana agar kita ini benar-benar menjadi manusia beriman yang bisa sabar dalam menghadapi berbagai problematika. Untuk itu nanti selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama tausiah dari Ustadz Husaini. Namun sebelum itu saya mau sapa-sapa bunda-bunda yang sudah ada bersama saya di kesempatan ini. Masya Allah Bunda, masih semangat Bunda? Alhamdulillah, hari yang berkah. Alhamdulillah Bunda, tadi di awal kita dengarkan sama-sama Bunda ya. Bahwa sebagai manusia yang beriman di dalam diri kita itu Allah kasih kita kesabaran. Tapi ini kata Ustadz Rizali, ada nanti yang ujian, dikasih ujian atau dikasih cobaan. Kalau ujian untuk meningkatkan derajat kita nih, kalau tadi beliau contohkan seperti orang sekolah. Misal anak SD ya dapat ujian berbeda dengan mahasiswa Bunda ya. Masya Allah, tadi beliau juga menyampaikan, misal Jar, Sidin, laki kada berduit, bini datang, laki Ustadz lah datang-datang ke rumah kada membawa duit, bini tarik, merangut. Tapasan Jarsidin tadi kada tetapas lagi dah. Nah Masya Allah ini tentu problematika dalam kehidupan. Nah bunda-bunda sekalian tentu ada level-level yang perlu kita pahami bersama. Tapi ada kesalahpahaman barangkali kita memaknai tentang sabar tersebut Bunda. Apakah sabar ini hanya sudah sabare aku diam. Atau jangan-jangan sabar ada sesuatu di dalam diri yang kita kerjakan. Untuk itu kita pahami bersama kembali bersama dengan tausiah selanjutnya yaitu Ustadz Haji Husaini Sahlan. Kami mohonkan kepada Ustadz Husaini disilahkan. Sehat Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Suami sehat Ibu ya?
Dompet sehat Bu? Alhamdulillah. Beli daun salam di Monas. Yang jawab salam utangnya insya Allah lunas. Amin. Ini yang paling kencang tuh, paling banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Ustadz kita, guru kita, Ustadz Rejali Yani MM, yang juga sama-sama kita banggakan host kita yang senantiasa membersamai Ustadz Yahza, Ibu Qari'ah dan ibu-ibu yang luar biasa, kerudung habang ya, cantik-cantik semua, masih muda semua nih, masih 17 tahun ya, ya masih cantik-cantik. Terbanglah tinggi si burung gelatik, terbangnya di kala panas. Ibu-ibu yang pakai kerudung merah cantik-cantik, mudahan kerudungnya sudah pada lunas. Amin. Udah lunas belum Bu? Lunas lah pasti ya. Ini mahabang. Insya Allah berataan semua kita yang hadir di majelis ini insya Allah masuk surga. Ulun doain berataan ibu-ibu lakas masuk surga ya. Amin. Mau lekas Bu? Mau lekas ya. Baik, menarik Ibu ya. Kita semua pasti punya problematika. Tadi kata Ustadz Rejali, problem tuh banyak. Entah anak lah rewel, laki lah tadi nang kada penduitan. Laki kada penduitan, aduh kasihan. Sampai tengah malam duit kada ada juga, akhirnya kepala muncul. Panci tak ke kepala kan. Makanya saya sarankan bapak-bapak yang kasih duitnya sedikit buat bininya, itu kalau mau tidur saya bilang pakai helm. Karena khawatirnya istrinya khilaf kan. Enggak ada makanan kan, panci kosong, cukup kena kepala muncul, kepala laki. Nah ibu hadirat yang dirahmati Allah, kita semua tentu ada problem, pasti ada masalah ya. Dan masalah itu pasti banyak. Entah dengan tetangga, entah dengan suami, entah dengan anak. Punya anak masalah, enggak punya anak juga masalah. Kawin masalah, enggak kawin juga masalah. Belum lagi masalah utang macam-macam itu masalah juga. Cuman kalau masalah utang ya, ada yang nanya, Ustadz utang itu ujian kah atau masalah kah? Utang itu sebetulnya ujian bagi yang mau hutangi. Iya kan, utang itu ujian Bu bagi Pak, yang mau hutangi yang ujian. Makanya saya bilang Ibu ya, jadi kalau misalnya kita pengen lepas dari masalah ya banyak-banyak jalan supaya sehat, olahraga. Tapi kalau yang banyak utang jangan banyak berjalan Bu, ditagih nanti. Jadi kalau banyak utang jangan banyak berjalan, nanti banyak yang nagih. Jadi semua problem itu ada pasti ada. Maka itu tadi di Qari'ah tadi membawa surah yang menarik ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wal thamarat. Lihat, wala nabluwannakum, dan sungguh kami menguji kepada kalian semua. Kata Allah, kami uji, kami coba kalian semua, kami buat kalian semua. Apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Apa itu? Minal khauf, ketakutan. Pasti kita punya rasa takut ya. Ada perasaan takut pada siapapun. Makanya pernah Muawiyah itu datang kepada Rasul, ya Rasulullah wa minna unasu yatatayyarun. Wa ya Rasul, kami ini umat yang punya firasat, punya rasa.
punya perasaan lintasan, perasaan takut. Kata Nabi apa? Dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi. Yang demikian itu kalian dapatkan pada salah satu kalian hanya pada dirinya, bukan pada benda, bukan pada apa-apa. Jadi enggak perlu takut, Bu. Kita ini sahabat takut, mati aja takut. Ada masalah Ustadz jadi harus mati. Ya orang mati aja punya banyak masalah. Coba Bu, mati ada hilang masalah? Enggak, malaikat bertakun. Masalah juga kan. Coba ya. Jadi kita itu enggak usah takut. Mati jangan takut. Kalau kita berani hidup, maka tentu berani mati ya. Lagian kalau bagi orang soleh, orang beriman, kematian itu ibarat mimpi yang indah. Mau Bu? Mati mau? Jaga Tuhan isuk ika mati. Jangan Tuhan, wah ini aja sudah tuh gitu. Jangan bahagia isuk Tuhan, kan nyaman tadi ya. Nah, minal khauf ketakutan. Wal ju' kelaparan. Kita juga dikasih kadang-kadang ujian kelaparan, Bu. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kehilangan harta dan kehilangan jiwa. Wa samarat, buah-buahan makanan. Ini yang Allah uji, pasti ada ya. Takut, apalagi kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan keluarga, dan yang kelima kehilangan buah-buahan, kehilangan makanan. Tapi apa di ujungnya Ibu? Allah berikan apa di ujungnya? Wabasyirus sabirin. Beritahukan satu kabar gembira kata Allah kepada siapa? Orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah. Yaitu ketika mereka ditimpakan musibah, qalu, apa kata mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali pasti kepada Allah. Kita lahir dalam keadaan enggak punya apa-apa, Ibu. Ada yang lahir langsung bahasa senggot. Nggak ada kan, kalau ada anak lahir langsung bahasa senggot tuh yakin mamanya pingsan, ininya siup. Kenapa langsung bahasa senggot? Nggak ada, kita nggak punya pakaian, mati pun kita juga dalam tanpa apa-apa. Nah, maka sebetulnya bagaimana kita hadapi problem-problem kehidupan tadi? Satu aja yang paling penting adalah bahwa masalah, persoalan, problem hidup itu hal yang wajar. Jadi kalau ada orang nanya, Ustaz ada enggak cara atau doa supaya kita kada punya masalah gampang amalannya? Apa Ustaz? Jangan hidup. Kenapa? Masalah pasti ada karena dia wajar. Tadi Ustaz Rojoli berkisah pian nang menjadi masalah tuh ini bini penyangitan laki. Kada ingat ini masalah juga nih. Coba bayangkan bini penyangitan laki kada ingatan. Tulah ke masjid kan. Istiqomah lah nih, itulah masih istiqomah. Istiqomah itu singkatan sebetulnya. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Tapi ini lain lah. Itu istiqomah Bu. Jadi ada yang punya istri istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah kan gitu. Itulah masih istiqomah. Hujan berpayung. Bila bulik payung ketinggalan, kada ingat. Ketinggalan. 5 kali buat laki ini payung ketinggalan. Kayak apa kada bermamai bini. Abahnya aja kenapa? Maka pian tuh payung ketinggalan. Payung 5 dah apa ketinggalan nah. Pian awaslah bilanya ketinggalan pulang. Jangan lagi pian goreng di dalam kamar, di luar aja. Laki ini penakutan. Jangankan hendak bangun tengah malam tuh hendak ke WC aja minta gani bini. Saking takutannya tuh berbunyi kletek hantu, padahal tikus, padahal kan hantu. Bermamai tikus. Unda tikus tahulah jadi tikus lain hantu tahulah pian. Cuman dengan bini ini kan lewat pasar Cemara belakang sana. Melihat payung keingatan laki payung habis malah kayak apa lah laki unda kena esok hujan marah sembilan kada bisa payung. Kayak payung 35.000 payung sebuting nungka ke bawah. Nya sayang dua laki kayak apa aja bini itu pian sayang dua laki. Kalau Bu, sayangi laki itu boy, sayangi pian. Dan laki sikungannya pian sayangi buju-buju tulah kena abahnya jangan ne payung pian. Tolong jaga buju-buju sebuting bila pian sawat hilang awas pian. Maka bila awas nih ya, pokoknya lelaki ini bila sudah berbina nyaman awas tuh kada kau bang sudah.
Pasai, itulah ke masjid isuk. Kasihan laki bersepeda, berpayung. Hujan kan. Sampai di masjid, pasang, kadang dia anak dikatiak diandak. Sampai ke masjid sembahyang tuntung, andak pulang di bawah. Tuntung pengajian, sembahyang isya, tuntung bulik di bawah di katiak. Sampai di rumah, alhamdulillah umanya aja payung, ada payung kada hilang. Kenapa? Aku ingat payung supaya jangan goreng di luar kan. Di mana pian mandak di katiak aja. Limba pang sapida, mana sapida pulang dan ketinggalan. Kayak apa anak ada memamai bini. Jadi kadang-kadang Bu bini itu bini. Ulun kadang-kadang paham pang. Nggak kan bini itu bermamai karena pasti ada salah jual laki ini. Ya ada Bu? Iyalah. Nyata ibu-ibu iya. Iya, karena bila sawat bini bermamai itu pasti ada salah. Ini laki ini kadang-kadang peringatan Bu. Bermamai bini, laki nih minum obat nih lambat bermamai bini. Kenapa? Inya lambat minum obat. Jadi kadang-kadang ulun melihat nang itu kadang ada bujurnya aja bini nih. Makanya ulun ayo buan pian berbini bermamai ya terus laki bagaimana Bapak? Bagus saja pemamaian itu kan. Insya Allah pemamaian itu bagus saja. Nah jadi problem itu masalah itu wajar. Nah persoalannya bagaimana kita menghadapi kan bijak tadi. Bijak menghadapi problematika. Satu, tadi dibacakan selalulah kita dalam keadaan bersabar. Apa sih sabar itu? Sabar itu bukan berarti diam aja. Sabar itu bukan berarti kita ini aja. Tapi ada usaha untuk menanggulanginya, itu sabar. Sabar itu gitu. Bu, kehilangan kendaraan itu ujian kah masalah kah? Ujian. Kalau misalnya kita mandek kendaraan kuncinya tetap kita tinggal lalu kita masuk itu apa? Masalah. Kenapa? Karena kita yang salah. Jadi masalah itu karena kelalaian kita. Tapi kalau ujian, nah ini bedanya nih. Kalau ujian memang misalnya gini. Saya kadang heran gini ya. Ada hadis. Nabi bilang tidak ada penyakit yang menular. La adwa al-i'da. Tapi Nabi bilang juga janganlah mendekat ke satu wabah majum, wabah penyakit, lepra atau apa sebagaimana menjauhnya engkau dari seekor singa. Kok ada dua hadis yang berbeda? Hadis yang pertama itu menjaga akidah, artinya apapun yang terjadi pada kita Allah yang netapin, jangan nyalahkan siapa-siapa. Tapi hadis yang kedua tugas kita berusaha untuk menghindari sebab penyakit. Bukunyung kan bisa bertajun ke banyu. Itu mati konyol ngarannya. Api panas jangan dijapai. Maka tahu kendaraan itu bilanya jangan diandak. Kuncinya bawa masuk ke dalam. Itu yang namanya hadis yang kedua usaha kita berusaha. Itu sabar, usaha. Jadi sabar itu diusaha. Makanya nanti di surga yang diucapin salam oleh malaikat apa? Salamun alaikum bima sabartum, salam atas kalian yang mana kalian sabar di dalamnya, sabar. Jadi sabar itu kunci untuk mendapatkan surganya Allah tuh sabar. Yang kedua apalagi? Doa. Ini penting. Apa Bu? Yang kedua duit. Duit. Betul Bu? Masalah akan selesai dengan apa? Doa apa duit? Duit. Betul. Biar laki tulak jauh, lawas misalnya yang penting bawa duit. Gitu. Ibu-ibu kan yang penting ada duitnya. Doa ibu ya doa. Yang penting ada doa. Yang ketiga apa? Tawakal. Tapi sebelum tawakal itu gini. Nabi bilang gini. Selalu kita berpikiran positif dengan segala masalah. Ya, pikir positif. Al-kalimatut thayyibah. Lalu yang terakhir tadi tawakal. Barangkali ini Ibu ya, mudah-mudahan manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini yang sudah menyampaikan tausiah kedua pada kesempatan ini dengan tema bijak dalam menghadapi problematika. Nah Bunda, tadi beliau juga menyampaikan bahwa memang dalam kehidupan wajar kata beliau ada problematika, ada persoalan hidup Bunda ya. Maka tadi kuncinya adalah sabar. Nah tadi beliau juga menyampaikan bahwa sabar bukan cuma diam Ustadz ya. Tapi ada usaha dan memang Ustadz sabar ini amalan hati barangkali Ustadz ya. Ada kekuatan hati kita yang terlibat di dalam kesabaran tersebut. Kemudian yang kedua tadi doa dan yang ketiga adalah
tawakal, Masya Allah. Bunda, ulun buka sesi tanya jawab gesan bubuhan pian. Yang pertama ini kita dua dulu Bunda ya. Tapi sebelum dua ulun tes semangat buhan pian dulu. Hari yang berkah. Oke, Bunda silahkan angkat tangan yang ingin bertanya. Oke, silahkan Bunda yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haja Haryati dari pengajian Al-Roda, Blok 1, Banjarmasin. Alhamdulillah, silahkan Bunda. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita sebagai ibu rumah tangga tetap bersabar dan bijak menghadapi masalah keluarga, seperti suami yang kurang perhatian atau anak yang sulit diatur, agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Baik Bunda, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Haja Haryati tadi Bunda ya. Oke, wah ini pertanyaan yang menarik Ustadz, nanti kita tujukan kepada Ustadz Rizali untuk menanggapinya. Karena memang ini Bunda adalah persoalan-persoalan yang terjadi di rumah tangga Bunda ya. Bahwa ada misalnya tadi istri yang katanya dapat perhatian yang kurang dari suaminya, kemudian anak yang mungkin kok kayaknya perlu ekstra gitu ya untuk diatur Bunda ya. Masya Allah, nanti insya Allah Ustadz Rizali akan menanggapinya. Silahkan yang kedua, silahkan Bunda angkat tangan. Silahkan Bunda, perkenalkan namanya, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Rohaini dari Majelis Taklim Masjid Istiqomah Blok 1 Perumnas Banjarmasin. Adapun yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sebaiknya dilakukan ketika kita merasa lelah secara mental karena tekanan ekonomi dan sosial, tetapi tetap ingin tampil tegar di hadapan keluarga dan lingkungan. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah Ustadz, 2 pertanyaan sudah kita terima dan insya Allah akan kita tanggapi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Baik pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama kami dalam acara Hari yang Berkah, Sejukan Hati. Alhamdulillah pemirsa, pada segmen-segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan sama-sama berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu bijak dalam menghadapi problematika. Tausiah dari 2 guru kita, yang pertama tadi adalah Ustadz Rizali dan yang kedua adalah Ustadz Husaini, berkenaan dengan tema yang menarik ini. Mengapa? Karena ini perlu kita bahas sama-sama untuk menjadi penguat iman kita dalam kehidupan. Masya Allah. Bunda-bunda, Alhamdulillah Bunda ya, tadi sudah 2 pertanyaan kita terima dan insya Allah akan langsung ditanggapi oleh para ustadz kita. Siap Bunda? Hari yang berkah? Alhamdulillah. Baik, yang pertama tadi kita tujukan kepada Ustadz Rizali dari Bunda Haja Haryati ini Ustadz. Bagaimana cara kita sebagai ibu rumah tangga tetap bersabar dan bijak menghadapi masalah dalam keluarga. Seperti misalnya suami yang kurang perhatian atau anak yang sulit diatur agar tetap sesuai dengan ajaran Islam Ustadz Rizali. Silahkan Ustadz. Oke, terima kasih. Jadi problem rumah tangga tadi adalah laki kada perhatian. Mas Untung ada perhatian ini, lawan pemamayannya pulang banget lagi ya kalau anak pulang kada ketaguran. Nak, boleh jangan malam-malam nak lah. Saya datang pagi, kesalahan anak lah. Kan salah ya, jangan tengah malam datangnya pagi. Masya Allah. Laki dengan itu juga, mana kada perhatian pemamayan pulang. Dan apabila sudah laki, terlalu besi laki, biar kada perhatian pemamayan lagi, lengkap sudah, artinya terima ya, sudah tepang sudah min qadarullah. Dan apabila inilah terjadi dengan itu toh, arti pian rela kada rela, ikhlas kada ikhlas, misalnya pian rela, ya lah pian ikhlas, pian sabar, maka Allah akan memberikan pahala. Apa pian kada rela, kada ikhlas ya lah, kada sabar, ujiannya kada hilang juga ya, artinya laki pian tetap kada perhatian, tetap
pemamaian pahalanya mah kamu ada. Jadi hakun kayak apa? Hakun besi lagi jangan pemamaian ya perhatian. Jadi ibu-ibu ulun pernah pengalaman, ini amun sudah tabiat dia ngalih sudah di Madinah di tanah haram. Laki si diri pemamaian menggas memamai bini di lobi hendak mengambil mikat kan ke Julhaifah bir Ali pemamai. Jadi nangaran pembimbing torleder kan harus kada kau dilihatkan nih. Kada kau dilihatkan ini masalah rumah tangga orang harus bagaimana tanailan menggemeti. Kenapa Pak? Kok ada jar? Seorang sudah menyuruh diminum apa obat yang penahan supaya jangan haid itu apa Bu? Nama obatnya? Apa namanya? Penahan haid supaya jangan haid. Nah, padang di sana supaya jangan apa karenanya Bu? Nah ibu-ibu udah tahu apalagi ulun. Ulun kan pernah minum juga. Kan, jadi rupanya orang bini ini haid. Maka hendak berumrah kan dari Madinah mengambil mikot ke Mekah hendak bermamai yang laki. Jadi orang bini ulun sudah meminum. Tapi tetap datang juga. Dan ini artinya min qadarullah. Artinya hendak juga yang berumrah cuma nangaran datang ke kawai. Artinya sabar-sabar ya sudah ya Allah. Jadi insya Allah setiap ujian, setiap cobaan itu di dalamnya ada hikmah. Dan insya Allah akan bernilai pahala bagi yang sabar dan ikhlas serta reda. Hingga demikian pula. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Rizali. Langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua kepada Ustadz Husaini. Mohon tanggapannya Ustadz dari Bunda Sri Rohaini Bunda ya. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika kita merasa lelah secara mental Ustadz? Karena tekanan ekonomi atau sosial, tetapi tetap ingin tampil tegar di hadapan keluarga dan lingkungan. Silakan Ustadz Husaini. Baik, luar biasa pertanyaannya ya. Dan banyak sebetulnya terjadi ya, lelah karena tekanan ekonomi dan tekanan sosial. Yang pertama itu terima dulu perasaan lelah itu. Terima, rasakan, jangan dilawan karena kita manusia. Justru ketika kita melawan, menolak dalam keadaan aku ini kuat, kita justru akan semakin rapuh. Karena secara manusia kita pasti punya perasaan lelah ya. Jadi terima dulu. Yang kedua coba kita ingat bahwa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu 2 kali diulang tuh ya. Di balik kesulitan ada kemudahan. Cari jalan, mulai yang kecil dulu. Jangan diporsir habis tenaga kita. Jangan terlalu dipaksakan produktivitas kita. Satu persatu kita selesaikan. Jangan langsung semuanya. Ya. Jadi bahwa dalam persoalan apapun kita usahakan satu persatu. Jangan dipaksakan. Tegar itu bagus, nampak kelihatan kita enggak lelah itu bagus. Ya itu bagus, tapi jangan kemudian justru menghancurkan kita, beban ya. Artinya sekali waktu ibu menyendiri entah di mana nangis, entah dalam sujud. Lepaskan semua emosi. Kenapa? Karena kita diamkan tuh tekanan mental, enggak kita keluarkan, kita akan tambah mental kita. Maka kita manusia kan. Maka sekali waktu ibu bagus di depan orang nampak artinya aku kuat, aku enggak. Tapi coba di tempat saja dah di tengah malam nangis saja. Berikan, serahkan semua dengan siapa? Dengan Tuhan. Dan usahakan juga kalau bisa sharing kita dengan pasangan atau dengan guru atau dengan siapa misalnya yang kita anggap mampu untuk menampung curhatan kita ya. Jangan juga di WA curhatnya, jangan. Tapi dengan pasangan bagus, dengan orang tua kita bagus, dengan guru kita bagus ya. Dan yang paling penting lagi ibu ya, bahwa dalam persoalan kita banyak tekanan ekonomi, sosial dan sebagainya. Itu yang paling penting, banyak-banyaklah kita berdoa. Kenapa?
hubungan kita dengan Tuhan secara batin. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak berzikir. Itu yang tadi juga saya katakan al-kalimatut thayyibah wa yu'jibudil fa'al, kata Nabi. Aku senang dengan fa'al. Wa mal fa'al ya Rasul? Apa itu fa'al ya Rasul? Al-kalimatut thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Zikir. Apa kalimat thayyibah? Ucapan-ucapan yang baik, ya. Gitu Ibu ya. Ya baik, barangkali ini terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Husaini. Masya Allah, menarik sekali tadi jawaban dari kedua guru kita, Masya Allah ya. Langsung saja 2 pertanyaan lagi Bunda, kita masih ada waktu. Silahkan angkat tangan Bunda yang ingin bertanya. Boleh angkat tangan, Masya Allah. Ini banyak pertanyaan nih Ustadz. Saya tunjuk aja Ustadz ya, izin Ustadz ya. Silahkan Ibu yang di depan sini, boleh? Gih, silahkan Bunda perkenalkan namanya. Terima kasih atas waktunya. Gih, silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Rusidah dari pengajian Masjid Istiqomah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana Islam memandang curhat atau menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, termasuk sahabat dekat atau medsos? Terus, kapan itu dibolehkan dan kapan sebaiknya dihindari? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan menarik sekali, ini terkait dengan bagaimana kalau kita itu bisa nanti, apakah memungkinkan curhat di media sosial Ustadz? Waduh, ini perlu ditanggapi oleh Ustadz kita, Masya Allah. Silahkan untuk tadi ibunya yang di depan sini juga angkat tangan Bu ya, silahkan Bunda. Boleh berikan pertanyaannya, perkenalkan namanya dulu Bunda, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adawiyah. Bertanya Ustadz, dalam menghadapi ujian hidup seperti mendapat sakit, kehilangan dan lain-lain, bagaimana kita menyikapi, menjaga hati agar tetap husnudzon, sangka baik kepada Allah dan tidak larut dalam keluhan menghadapi ujian hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kepada Ustadz Rizali, kita tanggapi dulu pertanyaan dari Bunda Norma Rusidah tadi ya. Bagaimana Islam memandang curhat atau menceritakan masalah rumah tangga Ustadz kepada orang lain, termasuk sahabat dekat atau bahkan media sosial ini Ustadz. Kapan itu dibolehkan dan kapan sebaiknya dihindari? Silahkan Ustadz Rizali. Oke, ya terima kasih. Jadi menceritakan misalnya aib atau masalah rumah tangga adalah di media sosial atau ke kawan dekat. Jadi berkisah ke kawan dekat aja dulu misalnya yang paling ada biasanya. Amun kada dikisahkan, rasa stres menghadapi dikisahkan teplong juga sedikit. Tapi jangan dikisahkan kemana-mana lah. Jadi kawan dibilang jangan dikisahkan oleh kawan, jangan dikisahkan kemana-mana. Harus kampungan tahu. Nah jadi sisi manfaat mudaratnya lihat dulu di situ diperhatikan di media sosial. Pian posting pusing nah di rumah kada berduit, ada yang mantri duit lah kira-kira lah. Ada yang ada dibully orang malah. Nah, jadi artinya pian perhatikan dulu. Banyak manfaatnya kah, banyak mudaratnya, manfaatnya plong kawan ini amanah ya silakan. Amun cagar jadi aib, cagar dibully orang, dibantu orang kada juga ya kalau baik madu ke ampunnya gen ke Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau karena la yukallifullahu nafsan illa wasaha. Allah tahu aja sudah taraf kadar kemampuan, artinya pian menghadapi cobaan problematika itu Allah tahu pian sanggup bertahan. Dan disitulah Allah hendak membersihi dosa-dosa pian apabila pian sabar menghadapinya, ikhlas, reda. Nah, jadi seperti itu. Labulah, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi kalau teman, pilihlah teman yang amanah Ustadz ya. Kalaupun di media sosial maka kita benar-benar melihat dulu sisi mudaratnya, sisi yang kebaikannya gitu ya. Masya Allah. Baik, kita ke pertanyaan tadi dari Bunda Adawiyah Bunda ya. Kita tujukan kepada Ustadz Husaini dalam menghadapi ujian hidup Ustadz. Seperti sakit, kehilangan atau masalah dengan tetangga misalnya kata beliau tadi. Bagaimana kita menjaga hati agar tetap husnuzon Ustadz. Baik sangka kepada Allah dan tidak larut dalam keluhan. Silahkan Ustadz Husaini. Baik, pertanyaannya luar biasa ya. Dalam nih Bu ya.
Gimana sih kita menghadapi masalah ya, sampai dengan tetangga segala macam, sakit dan kehilangan, supaya kita tetap husnudzon ya. Jangan sampai prasangka dan keluh-keluh kesah. Yang pertama, jadikan keluh kesah itu menjadi doa dan zikir. Ketika kehilangan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni, ya Allah berikan aku fi musibati wa akhlifli, dan gantikan bagiku min khairan min hal, lebih baik daripada dia. Jadikan doa dan zikir. Yang kedua, pandang setiap musibah, sakit misalnya, bahwa sakit itu berarti Allah menghapus dosa. Pandang setiap sakit Allah menghapus dosa. Yang kedua, ketika kehilangan, bahwa Allah ingin supaya hati kita tidak tergantung. Dan kadang-kadang kita punya jabatan, begitu tergantung jabatan, kehilangan jabatan, jangan tergantung dengan jabatan. Supaya kita tidak tergantung dengan apapun. Dan yang ketiga, masalah dengan tetangga, Allah ingin menguji kesabaran kita dan akhlak kita. Ya itu Bu ya, barangkali itu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin pemirsa, jawaban dari Ustadz Husaini tadi menjadi penutup acara kita pada kesempatan ini. Alhamdulillah, semoga dari apa yang didapatkan pada kesempatan ini, tausiah, pencerahan dan berbagai hal yang kita dapat, insya Allah akan menjadikan hidup kita semakin berkah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita dalam beribadah semakin istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Iza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang berkah, sejuta. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Pengasih. Pada hari ini ya Allah, kami hamba-Mu memohon inayah dan ampunan-Mu. Limpahkanlah kepada kami kelapangan ya Allah. Limpahkan kepada kami kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan ujian-ujian duniawi. Ya Allah, berikanlah kami ketenangan hati dan pikiran di hari yang berkah ini. Jauhkanlah kami dari rasa cemas dan khawatir. Semoga hari yang berkah ini membawa kebaikan bagi kami semua yang hadir. Ya Allah, kami memohon kepadamu jiwa yang tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridha dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan segala pemberianmu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang sabar dalam segala kesulitan, ridha dengan takdirmu dan pandai bersyukur atas nikmatmu. Bimbing kami menyelesaikan masalah dengan cara engkau ridhai ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.